Nah, para jemaah sekalian, apa larangan bagi mereka yang haid, yang nifas dan yang junub? Ini penjelasannya. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya'a. Wa yahrumu dan haram bil haidi bagi orang haid, wan nifasi dan orang nifas, thamaniyatu asya'a, ada 8 larangan buat mereka. Apa saja? 1, as-sholatu, sholat. Orang yang haid, orang yang nifas, maka haram dia mendirikan sholat. Jadi selama haid yang 1 hari umpamanya, selama haid yang 7 hari umpamanya, selama haid yang 15 hari, maka dia haram sholat. Nah, selama dia nifas juga haram sholat. Dan wasaumu, dan haram puasa yang kedua. Yang kedua, puasa haram bagi orang yang nifas, haram bagi orang yang haid. Nggak boleh. Ada satu hadis dalam kitab ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalla wa lam tasum. Orang yang haid, lam tusalla, dia tidak salat, walam tasum, dan dia tidak puasa. Tapi orang yang haid itu atau orang yang nifas, kalau puasa ganti pada lain hari, kalau sholat nggak diganti. Itu beda. Jangan sholat ikut diganti juga, enggak, jangan. Nah, orang yang nifas, dia tidak boleh berpuasa dan tidak boleh sholat, tapi sholatnya nggak diganti, puasanya diganti. Yang kedua, larangan orang yang sedang haid dan orang sedang nifas adalah puasa. Apa larangan yang ketiga? Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Orang yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang sedang nifas tidak boleh membaca Al-Quran. Lalu bagaimana kalau baca munajat? Boleh, karena ini bukan utuhnya Quran, tapi bagian daripada Al-Quran. Bagaimana caranya? Niatnya untuk zikir. Artinya orang yang baca Quran, yang dia buka Quran. Apa itu Quran? Quran itu adalah dimulai daripada Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Dan dia firman Allah, dia utuh, itu Al-Quran. Kalau cuman baca Al-Fatihah doang, boleh. Baca surat Yasin doang, boleh. Baca munajat doang, boleh. Yang tidak boleh itu adalah membaca Al-Quran secara utuh, tapi niatnya zikir. Jadi yang tidak boleh adalah wa qiraatul Quran. Jadi apalagi kalau hafal sambil duduk senderan, Yasin wal Qur'anil Hakim, boleh. Sambil senderan, duduk niatnya untuk zikir. Apa dasarnya? Di dalam kitab ini ada hadis dari baginda Rasul, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Jadi tidak boleh orang junub dan tidak boleh orang haid membaca Al-Quran, nggak boleh. Jadi melihat, menyentuh itu nggak boleh. Cuman kalau niatnya untuk zikir sambil senderan, hukumnya boleh. Wa masul mushafi, larangan yang selanjutnya, yang berapa tuh? Yang keempat adalah menyentuh mushaf, dan wa hamluhu, dan membawanya. Mushaf yang utuh itu orang yang haid, orang yang nifas tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membawanya. Haram, dilarang. Apa dasarnya? Liqaulihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab ini, penjelasannya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci.
berarti suci dari hadas besar dan hadas kecil. Orang yang nifas dia sedang hadas besar, orang yang haid dia sedang hadas besar. Dan waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis kata Nabi, alla yamassal qur'ana illa tahirun, bahwasannya tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Nifas dia sedang najis, haid dia sedang najis, maka tidak boleh menyentuh Quran dan membawa Al-Quran. Sekarang yang keberapa? Yang kelima, larangan bagi orang yang haid dan orang yang nifas adalah waduhulul masjidi, masuk ke dalam masjid atau musola. Kenapa? Nanti netes. Lalu bagaimana kalau menggunakan softtek, bukan roti, softtek, pembalut, gitu kan? Nah, ulama berbeda pandangan. Ada yang tetap bersikukuh bahwa walaupun dia menggunakan pembalut, walaupun dia menggunakan softtek, tetap tidak boleh karena dia sedang bernajis. Dia sedang bernajis. Makanya kalau di pengajian-pengajian duduknya di emperan masjid, bukan di dalam masjid. Khawatir kalau mereka masuk nanti bisa tembus, bisa najis tempat orang sholat, maka dilarang. Dilarang keras. Apa hadisnya? Di dalam kitab ini ada satu hadis an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahallul masjid li hafidin walal junubi, tidak halal masuk masjid orang yang sedang haid dan orang yang sedang junub. Ini hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun haid dipakai softtek, ya di emperan aja, nggak usah masuk. Sadar diri, jangan maksain. Ntar kalau nembus gimana urusannya. Sekarang yang keberapa? Yang keenam, wat-tawafu, tawaf. Orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas, saat mereka sedang pergi haji di sana, dia tidak boleh tawaf. Makanya ada satu madhab kontemporer ini suka minum pil tuh, supaya nggak haid bagi orang yang berangkat haji. Kenapa? Karena berangkat hajinya susah orang Indonesia, nunggu sampai 20 tahun, khawatir sampai di sana haidnya datang, berarti nggak tawaf dia, bisa nunggu lagi. Makanya boleh minum pil supaya tidak datang bulan. Ada yang punya pandangan demikian, ada. Wa tawafu dilarang. Karena kenapa dilarang? Dalam hadis ini ada kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tawafa bil baiti mithlu sholati. Sesungguhnya tawaf di Ka'bah itu mithlu sholati, sama seperti sholat. Kalau sholat saja nggak boleh orang yang nifas, nggak boleh orang yang haid, maka tawaf pun hukumnya sama. Tetapi tawaf mah boleh ngomong, kalau sholat nggak boleh. Lah tadi Ustadz kan bilangnya sama, sholat sama tawaf itu urusannya urusan suci, sama. Akhirnya Allahu Akbar, ngapain loh? Jangan. Karena lanjutan hadis ini, illa annakum tatakallamuna, kecuali kalau kalian itu bicara, lagi tawaf boleh, cuma lagi sholat jangan. Faman takallama fala yatakallama illa bi khairin. Siapa orang yang ngomong sedang tawaf boleh, tapi omongannya yang baik-baik. Jangan lagi tawaf omongannya yang diragukan, jangan. Sekarang lanjutan larangan bagi orang yang haid dan nifas. Apa tadi? Yang berapa sekarang? 7. Wal watu'u, berhubungan badan, haram. Sadar, timbang 7 hari ini. Ya kalau 15 hari kelamaan juga ya.
nggak boleh, dilarang keras. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tazilun nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Fa'tazilun nisa fil mahidi, jauhkanlah perempuan fil mahidi, di tempat haidnya. Yang dijauhkan di tempat haidnya. Yang lain boleh, mulut boleh, dicium boleh. Wala taqrabuhunna, jangan dekatin mereka. Yang dilarang dekatin bagian tempat haidnya. Hatta yatuhurna, sampai mereka itu suci. Faida tatahharna, kalau dia telah suci, fatuhunna, datangilah mereka min haitsu amarakumullah, dan di mana saja yang diperintahkan Allah. Kalau sudah selesai haid mah terserah lo dah. Cuma pas lagi nifas, lagi haid, lo tahan dulu. Udah selesai, ya terserah. Mau dari mana aja boleh, asal ke tempatnya ke situ. Tuh. Tapi yang dilarang itu adalah bagian tempat haidnya. Karena pada zaman dulu, sebelum sempurna turunnya Islam, sebelum datangnya ajaran Islam yang mulia ini, para wanita begitu haid dijauhkan dari rumah sama istri, sama suaminya. Dibikinin gubuk di gunung, dibikinin gubuk di sawah, di kebun. Sono loh, lagi kotor, nggak tidur bareng, misah. Bahkan kalau makan diantarin. Nah, begitu datang Islam, begitu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang itu adalah al-mahid, tempat haidnya. Selain itu boleh. Paham kan tempat itu? Nggak usah diperjelas, udah pada tahu juga. Minta diperjelas. Itu yang ke-7. Yang ke-8 apa? Wal istimta'u, bersenang-senang. Jadi selama haid, selama istri sedang haid, sedang nifas, dilarang bersenang-senang. Bagian mana yang dilarang? Dalam kitab ini, bima baina surrati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Faham kan? Antara pusar dan lutut nggak boleh dibuat senang-senang. Bagaimana kalau jempol kakinya? Boleh. Kan yang dilarang itu antara pusar dan lutut. Gimana di atas pusarnya? Boleh. Yang dilarang itu cuman di bawah pusar, di atas lutut. Nggak boleh dibikin senang-senang. Lo sabar. Ya bagian atas boleh, di atas ikatan sarung boleh. Cuman ya sabar. Ntar tunggu suci dulu semuanya. Ini larangannya nih ya, larangannya. Ada 8 larangan wanita yang haid dan wanita yang nifas, Bu. Jangan lupa tuh. Yang suami kudu ingat nih. Yang bagian ujung-ujung tadi harus paham tuh. Wal wata'u wal istimta'u, kudu paham. Kudu paham. Jangan lagi haid main dipanggil aja. Harus sabar. Sama, saya juga harus sabar ini. Masih muda kita. Yang tua-tua mah udah kagak ngaruh kali gitu ya. Nah, kelanjutan daripada pembahasan masalah ini adalah wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Wa yahrumu, dan haram, 'alal junubi, bagi orang yang junub, khamsatu asya'a, ada 5 larangan bagi orang yang junub. Apa? 1, as-salatu, salat. Orang yang junub dia diharamkan untuk salat, sedang junub. Karena orang yang junub itu orang yang tidak bersih. Karena di antara syarat sholat harus suci, sementara junub dia tidak suci. Apa ayatnya? Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Orang yang junub nggak boleh sampai dia mandi junub. Tahu kan junub tuh habis ngapain? Paham dah? Ini kan pengajian tengah malam, tua-tua lagi. As-salatu dilarang. Larangan yang kedua bagi orang yang junub apa? Yang kedua adalah wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau punya junub haram baca Quran.
Mandi ngapa dulu ya? Mandi, bersih, suci, mau baca kalamullah. Larangan yang selanjutnya bagi mereka apa? Yang ketiga, wa masul mushafi. Yang ketiga, larangan orang yang junub adalah tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, wa hamluhu, dan tidak boleh juga membawanya. Wa tawafu, larangan yang keempat adalah tawaf. Sama seperti hadis yang tadi itu, bahwa tawaf itu sama seperti sholat. Kalau larangan buat sholat, maka berlaku larangan buat tawaf. Wal-lubthu fil masjidi. Yang kelima, larangan orang yang junub adalah diam di dalam masjid. Kalau udah merasa junub, jangan masuk dalam masjid, mandi dulu kek. Kan di masjid banyak airnya. Mandi, larangannya demikian. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari baginda Rasul yang bicara masalah itu adalah la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat dengan suci. Jadi kalau masih ada junubnya saat dia sholat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu larangan bagi orang-orang yang junub. Ini berlaku buat laki-laki dan buat perempuan. Kalau nifas dan haid hanya buat perempuan. Itu ada 8 larangan. Kalau laki-laki larangannya cuma 5, dan perempuan nih dalam hal junub. Kemana yang 3? Ya kan kita nggak boleh. Kan boleh istimta kalau lagi junub mah. Kan boleh al-wadu kalau lagi junub mah. Ya nggak boleh itu adalah sholatnya dan yang lain. Kelanjutannya, wa yahrumu, dan haram alal muhditsi bagi orang yang berhadas. Hadas itu urusannya wudu. Tuh. Kalau batal wudunya, maka ada larangan di sini. Kalau dia tidak punya wudu, ada larangan apa? Salah satu asya'a, ada 3. 1, as-sholatu, sholat. Orang yang nggak punya wudu, dia sedang berhadas, maka larangan untuk sholat. Kalau dia sholat, sholatnya tidak diterima Allah. Wa tawafu, tawaf. Orang yang sedang tawaf harus punya wudu. Kalau batal, maka wudu lagi. Maka orang harus berwudu dan haram baginya untuk tawaf. Wa masul mushafi wa hamluhu, dan orang tidak boleh menyentuh mushaf dan membawa mushaf Al-Quran. Jadi kalau ada mushaf mau kita baca nih, mau kita sentuh, wudu dulu. Bagaimana kalau munajat? Munajat bukan mushaf. Itu doa-doa dari dalam Al-Quran. Cuman afdolnya, utamanya harus punya wudu dulu. Ada hadis dari baginda Rasul, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima Allah salat salah satu di antara kamu idza ahdatsa, sehingga dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Itu larangan-larangan bagi orang yang junub, bagi orang yang hadas, bagi orang yang nifas, dan orang yang sedang haid. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.